Pernah nggak kamu merasa seperti dunia ini terlalu cepat? Semua orang berlomba-lomba terlihat bahagia, sukses, dan nggak pernah gagal. Sementara kamu baru bangun tidur aja udah capek. Bangun kesiangan, nyesel. Scroll medsos, minder. Dapat masalah dikit, marah. Padahal, hidup bukan soal yang terjadi di luar, tapi bagaimana kamu bereaksi. Masalahnya, kita hidup dalam dunia yang penuh distraksi. Kita reaktif, bukan reflektif. Sekali lagi, kita reaktif, bukan reflektif. Kita gampang marah, gampang iri, gampang sedih, gampang ketawa, gampang bahagia. Itu semua karena satu hal. Kita belum menguasai diri sendiri. Tapi, gimana caranya? Di video ini, gue bakal bagikan 3 prinsip stoikisme yang bisa bantu kamu menguasai dirimu sendiri. Bukan sekadar tahan emosi, tapi jadi pribadi yang tenang di tengah kekacauan. 3 tips stoik. Tips yang pertama, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah berkata, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespon. Contoh, kamu udah nyiapin presentasi seminggu, tiba-tiba bos kamu, guru kamu, atau dosen kamu batalin. Marah? Kecewa? Boleh. Tapi kamu bisa pilih, mau ngambek dan merusak harimu atau nerima dan tetap profesional? Disinilah stoikisme ngajarin pisahkan antara yang bisa kamu kontrol dan yang enggak. Yang bisa kamu kontrol itu, usaha, sikap, reaksi. Yang tidak bisa kamu kontrol itu, cuaca, opini orang, masa lalu. Efeknya, kamu tidak buang energi untuk hal yang sia-sia. Kamu jadi lebih fokus, lebih damai. Tips yang kedua itu adalah latih diri untuk tenang, bukan reaktif. Marcus Aurelius pun mengatakan seperti ini, orang yang paling kuat bukan yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa mengalahkan emosinya sendiri. Contoh, lagi di jalan, ada yang nyalip seenaknya. Biasanya kita sebagai manusia biasa bereaksi. Emosi, klakson, maki-maki, ngata-ngatain anjing lo, setan lo, biadab lo, berantem sini anjing. Tapi coba tarik napas. Tahan. Diameter sabar. Ketenangan itu bukan lemah, cok. Ketenangan adalah kekuatan dalam bentuk paling hening. Semakin kamu tenang, semakin kamu bisa berpikir jernih. Dan saat kamu berpikir jernih, kamu menang, tanpa harus berperang. Tips yang terakhir adalah, ingatkan diri tentang hal-hal yang akan berlalu. Ingatlah bahwa kamu akan mati atau memento mori. Tapi memento mori bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang makna hidup. Dengan mengingat kematian, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang berharga di masa sekarang. Menghindari persaingan yang tidak perlu, dan menikmati setiap momen. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan, apapun yang kamu hadapi sekarang akan berlalu. Patah hati, gagal, ditolak, sakit hati, itu bukan akhir cok, itu bagian dari perjalanan. Stoikisme ngajarin kita untuk tidak terjebak di satu momen. Yang sekarang menyakitkan, besok bisa jadi pelajaran. Yang sekarang sulit, bisa jadi kekuatan nanti. Tenang aja kamu nggak sendirian. Jadi, hidup ini bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar berdiri tegak meski angin kencang menerpa. Dengan 3 prinsip stoik ini, fokus pada yang bisa kamu kontrol, latih ketenangan daripada reaksi, ingat bahwa semua hal akan berlalu, kamu bisa menguasai dirimu sendiri. Dan saat kamu menguasai diri, kamu bisa menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kalau video ini berguna buat kamu, jangan lupa klik like dan share ke temanmu yang butuh ketenangan. Dan kalau kamu mau lebih dalam belajar soal stoikisme, tulis tenang di kolom komentar. Siapa tahu video selanjutnya, kita bahas lebih dalam ya.